Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat dia berbicara, Blacky mengangkat kedua tangannya dan pola perak muncul di permukaan boneka macan tutul perak di bawahnya. Itu berkedip dengan cahaya perak saat bersiap untuk menyerang. Ekspresi Zuoge sudah tenang. Dia mengangkat tangannya untuk menghentikan Blacky dan dengan ringan berkata, "Penghalang cahaya ini sangat kuat. Hanya kita berdua boneka tidak akan cukup untuk menghancurkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan?" Mata Blacky membelalak. "Jangan khawatir. Hanya karena boneka kita tidak bisa menembus penghalang ini bukan berarti orang lain tidak bisa. Saya akhirnya mengerti mengapa penguasa kota meninggalkan boneka burung hantu sayap emas." Zuoge menoleh untuk melihat boneka burung hantu bersayap emas di tanah di kejauhan. Dia menyeringai dan hendak berbalik. Tiba-tiba, dengusan dingin terdengar di telinganya, indera ilahi yang tak terlihat menembus kepala Zuoge. Zuoge mengeluarkan erangan melengking dan tiba-tiba mencengkeram kepalanya dengan kedua tangan. Pada saat itu, cahaya kristal keluar dari formasi darah seperti kilat dan langsung mencapai Zuoge. Di dalam cahaya kristal, samar-samar seseorang dapat melihat beberapa rantai kristal yang akan memasuki kepala Zuoge. Pada saat itu, puluhan benang kristal yang hampir transparan muncul dari antara alis Zuoge dan melilit cahaya kristal dan rantai kristal di dalamnya. Rantai kristal itu seperti ikan yang jatuh ke jaring dan terhenti di udara oleh benang kristal tipis. Namun, rantainya jauh lebih tebal daripada benang kristal. Mereka berjuang dengan sekuat tenaga dan terus maju ke depan. Namun, jeda sesaat ini membuat Zuoge bereaksi. Dia melompat dari boneka serigala putih dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Dia mencibir, "Sepertinya kamu tidak memiliki banyak pengalaman bertarung melawan orang-orang di kota boneka. Tingkat serangan jiwa ini tidak berguna melawan kita." Blacky segera mendesak bonekanya untuk mengikuti Zuoge ke kejauhan. Di dalam formasi darah, Hanli membentuk segel tangan dan cahaya kristal melintas di antara alisnya. Rantai kristal segera bersinar terang dan terlepas dari benang kristal. Mereka terbang kembali dan tidak mengejar Zuoge dan Blacky. Hanli menarik napas dalam-dalam dan mengoperasikan formasi darah dengan sekuat tenaga. Dia terus menyerang lubang yang dalam di tubuhnya. Dalam waktu singkat ini, dia telah membuka 20 hingga 30 celah yang dalam. Zuoge terbang ke tubuh boneka burung hantu bersayap emas. 10 jarinya bergerak dengan cepat, menembakkan benang kristal dari tangannya dan tenggelam ke dalam tubuh boneka itu. Blacky berdiri di depan boneka burung hantu bersayap emas, dengan waspada melihat susunan darah di kejauhan. Namun, tidak ada lagi yang terjadi pada pembentukan darah. Tubuh burung hantu bersayap emas segera bersinar dengan lapisan cahaya keemasan yang terang. Cahaya hitam tetap ada, tetapi telah berhenti menyebar. Zuoge menggumamkan mantra dan membentuk serangkaian segel tangan. Cahaya keemasan pada burung hantu bersayap emas segera mulai berfluktuasi, menyelimuti cahaya hitam dan melancarkan serangan balik. Cahaya hitam segera mulai menyebar, tetapi kecepatannya sangat lambat. Kekesalan melintas di mata Zuoge. Dia melambaikan tangannya dan pedang tulang hitam muncul di tangannya. Itu adalah pedang Suntu. Pedang tulang bersinar dengan cahaya hitam, dan hantu monster rakun muncul sekali lagi. Namun, warnanya jauh lebih terang dari sebelumnya, dan terlihat malas dan tidak mau bergerak. Drogo mendengus pelan. Cahaya putih melintas di tangannya yang memegang pedang, bercampur dengan beberapa benang kristal. Baru saat itulah hantu monster rakun bergerak. Itu membuka mulutnya dan menghirup cahaya hitam di tubuh burung hantu bersayap emas. Cahaya hitam segera meninggalkan boneka burung hantu bersayap emas dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam kabur yang masuk ke mulut monster rakun. Cahaya keemasan di tubuh burung hantu bersayap emas mengeluarkannya, dan dengan bantuan monster rakun,
cahaya hitam dengan cepat meninggalkan boneka itu dan menghilang sepenuhnya dalam beberapa tarikan napas. Boneka burung hantu bersayap emas mengeluarkan teriakan kegembiraan yang tajam saat ia mengepakkan sayapnya dan membubung ke langit, dan itu berubah menjadi bayangan emas yang berputar di sekitar aula dengan kecepatan yang mengejutkan dan dengan mudah meninggalkan lebih dari 10 bayangan. Hantu emas membawa embusan angin kencang yang sepertinya memiliki substansi. Itu bersiul melalui aula, dengan mudah meninggalkan bekas di tanah dan dinding. Wu Yun, Zhu Ziyuan, dan yang lainnya terkena hembusan angin. Mereka buru-buru mundur dan berhenti berkelahi. Zhu Ziyuan memandangi hantu emas terbang dengan sedikit ketakutan di wajahnya. Zhu Ziqing juga melihat hantu emas di udara, tetapi dia tidak melihat burung hantu sayap emas. Matanya memantulkan sosok Zuoge, dan cahaya yang rumit melintas di matanya. Meskipun hantu emas itu sangat cepat, itu agak tidak menentu dan tidak stabil. Ini adalah pertama kalinya Zuoge mengendalikan boneka ini, dan dia tidak terbiasa dengannya. Namun, setelah terbang mengitari aula 2 kali, boneka burung hantu sayap emas dengan cepat menjadi stabil. Burung hantu bersayap emas tercepat di kota boneka memang luar biasa. Hati Zuoge terbakar oleh gairah. Dia melihat susunan berwarna darah, dan matanya berkilat. Jari-jarinya tiba-tiba bergerak seperti roda. Burung hantu bersayap emas mengeluarkan teriakan tajam dan mengepakkan sayapnya. Itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan emas dan melesat ke arah formasi berwarna darah. Saat mendekati, burung hantu bersayap emas tiba-tiba menarik kembali sayapnya. Tubuhnya tampak seperti penusuk emas besar dengan paruhnya yang panjang dan tajam di bagian atas. Paruh emas memancarkan cahaya dingin keemasan yang tidak bisa dihancurkan, menembus tirai cahaya berwarna darah dengan momentum yang bisa menembus segalanya. Di dalam kepompong darah, Han Li mengerutkan kening. Dia membentuk segel dengan kedua tangan lalu melambai. Cahaya kristal melintas di antara alisnya, dan bayangan pedang kristal terbang keluar. Itu memancarkan aura yang tajam. Itu adalah pedang indera ilahi. Namun, dia telah menggunakan rantai indera ilahi untuk memenjarakan Chen Yang dan Xiao Luo pada saat yang sama, yang menghabiskan banyak inderanya, sehingga kekuatan pedang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Pedang indera ilahi terbang seperti kilat, tetapi targetnya bukanlah boneka burung hantu bersayap emas, tetapi Zuoge. Dengan kilatan cahaya kristal, bayangan pedang muncul di depan Zuoge dan terbang ke arah alisnya. Zuoge merasakan aura pedang indera ilahi, dan ekspresinya sangat berubah. Dia tidak bisa lagi mengendalikan boneka itu, dan tubuhnya melompat ke samping untuk menghindar. Namun, pedang indera ilahi tiba-tiba berubah arah. Itu tidak menebas ke arah Zuoge, tetapi ke arah benang kristal yang dikirim Zuoge. Kamu ingin membuat pengalihan. Sangat menggelikan. Apakah Anda pikir saya tidak memikirkan itu? Mata Zuoge berbinar, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Dia menggerakkan 10 jarinya, dan permukaan benang kristal itu berkedip-kedip. Kemudian, berubah menjadi kabut. Pedang indera ilahi tidak berhenti sama sekali, dan menebas lampu kristal berkabut ini. Bintik-bintik cahaya kristal pecah di kehampaan, dan lampu kristal berkabut semuanya meledak dan menghilang. Kecemerlangan pedang indera ilahi juga sangat berkurang, dan sepertinya itu menghabiskan banyak energi. Itu tidak terus berada di luar, dan terbang kembali ke tirai cahaya berwarna merah darah. Apa? Zuoge tercengang, dan ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Burung hantu bersayap emas tiba-tiba kehilangan kendali, dan sayapnya yang terlipat tiba-tiba melebar. Arah penerbangannya juga tiba-tiba berubah, dan terbang ke atas. Akibatnya, area yang bertabrakan dengan tirai cahaya berwarna merah darah berubah dari paruh burung menjadi perutnya. Tirai cahaya merah darah tiba-tiba runtuh ke dalam, dan kemudian berfluktuasi, dan cahaya darah menyala dengan liar.
Boneka burung hantu sayap emas terlempar ke belakang oleh tirai tipis, dan menabrak atap. Zuoge akhirnya pulih saat ini, dan kedua tangannya bergerak seperti roda lagi. Benang kristal terbang keluar dari tangannya, dan mereka menghilang ke dalam tubuh burung hantu bersayap emas dengan kecepatan kilat. Permukaan boneka burung hantu bersayap emas bersinar dengan cahaya keemasan, dan sekali lagi berada di bawah kendali Zuoge. Itu mengepakkan sayapnya berulang kali, dan berhenti tepat sebelum menabrak atap. Zuoge menghela nafas panjang, lalu melihat formasi darah. Kemudian, dia menggerakkan 10 jarinya, dan boneka burung hantu bersayap emas segera mengubah arahnya, dan bergegas menuju formasi darah lagi. Namun, kali ini, dia tidak mengendalikan burung hantu sayap emas untuk menyerang dengan paruhnya. Sebaliknya, dia melebarkan sayapnya dari kejauhan, dan cahaya keemasan bersinar darinya. Bulu emas yang tak terhitung jumlahnya meledak dari sayap, dan mereka menghasilkan suara siulan yang mengerikan, dan menabrak tirai cahaya berwarna merah darah. Di dalam kepompong darah, wajah Han Li tenggelam. Dia berada dalam formasi darah saat ini, dan tidak banyak metode yang bisa dia gunakan. Jika Zuoge berada di dekat barisan darah, dia masih bisa menghadapinya. Tapi, jika Zuoge menyerang dari jauh, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dalam keputusasaan, dia memberi isyarat dengan kedua tangannya. Tirai cahaya berwarna merah darah bersinar terang, dan urat merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di atasnya. Itu menjadi lebih tebal, dan menahan serangan bulu emas. Serangkaian ledakan keras terdengar, dan tirai cahaya berwarna merah darah bergetar hebat, dan menjadi lebih tipis dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika Blacky melihat ini, dia juga mendesak boneka macan tutul perak untuk melancarkan serangan jarak jauh, dan itu membantu Zuoge. Tirai cahaya berwarna merah darah menjadi lebih tipis, dan setelah beberapa napas, akhirnya hancur dan runtuh dengan embusan. Bulu emas yang memenuhi langit tidak berhenti, dan mereka terus menembak ke dalam formasi darah. Kekuatan bulu emas ini sangat mencengangkan, dan terdengar suara robekan sutra yang terus-menerus. Vena formasi dalam formasi darah mudah dipotong, dan lebih dari setengahnya hancur seperti rumput kering. Formasi darah yang tersisa bergetar hebat, dan benjolan besar muncul di permukaannya satu demi satu. Kemudian, lalu meledak. Bang! Bang! Serangkaian ledakan yang memekakkan telinga terdengar, dan susunan darah yang tersisa menghilang sepenuhnya. Meskipun Zuoge dan Blacky berdiri jauh, mereka langsung terpengaruh oleh gelombang udara berwarna merah darah, dan didorong mundur bersama boneka itu. Di saat putus asa, tangan Zuoge bergerak dengan kecepatan kilat, dan dia mendesak boneka burung hantu bersayap emas untuk menstabilkan tubuhnya. Tapi, dia tidak menunggu burung hantu bersayap emas untuk benar-benar menstabilkan dirinya. Gelombang udara berwarna merah darah di depannya berfluktuasi, dan siluet melesat seperti sambaran petir. Seluruh tubuh siluet itu diselimuti cahaya putih yang menyilaukan, dan meninju ke arah kepala Zuoge. Kekuatan agung meluap dari kepalan tangan, dan melesat melintasi kehampaan, meninggalkan bekas putih bersih. Apalagi mengeluarkan ledakan yang menggelegar. Kulit Zuoge berubah drastis, dan dia tidak bisa mengendalikan burung hantu bersayap emas lagi. Dia tiba-tiba menendang boneka itu, dan boneka itu melesat ke belakang. Pada saat yang sama, cahaya putih tebal tiba-tiba menyala di masing-masing kakinya, dan melesat ke depan. Ini meningkatkan kecepatannya dengan tajam, dan dia nyaris menghindari pukulan itu. Siluet itu dengan dingin mendengus, dan dia juga menginjak punggung boneka burung hantu bersayap emas. Suara teredam terdengar, dan tubuh besar boneka burung hantu sayap emas jatuh seperti meteorit, dan jatuh dengan keras ke tanah. Siluet putih meminjam kekuatan benturan untuk ditembakkan, dan menghilang. Saat berikutnya, itu muncul di depan Zuoge dengan kecepatan luar biasa.
Ekspresi ngeri melintas di wajah Zuoge. Dia tidak melihat bagaimana dia bergerak, tapi ada suara "cici" di belakang punggungnya. Kemudian, 8 cahaya hitam ditembakkan dari berbagai bagian tulang punggungnya. Mereka ternyata memiliki 8 kaki melengkung hitam panjang, tampak seperti kaki laba-laba. Masing-masing dari 8 kaki laba-laba itu panjangnya 20 atau 30 kaki, dan ujung ekornya hitam dan tajam, berkedip dengan cahaya redup, dan itu cukup membuat orang bergidik. Begitu 8 kaki laba-laba muncul, langsung menusuk ke arah siluet putih dengan kecepatan kilat. Kecepatan 8 kaki laba-laba secepat kilat, tetapi siluet putih itu bahkan lebih cepat. Dia merentangkan tangannya ke kiri dan ke kanan, dan 8 kaki laba-laba jatuh ke tangannya. Kemudian, ke-8 kaki laba-laba itu langsung patah. Siluet putih melambaikan tangannya, dan 8 kaki laba-laba berubah menjadi 8 bayangan hitam yang melesat ke belakang, dan menembus dada Zuoge dengan kecepatan kilat. Zuoge dikirim terbang mundur, tetapi saat dia terbang mundur, dia membalik tubuhnya di udara. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya, dan seutas tali putih panjang keluar dari lengan bajunya, lalu menembus atap. Dia menarik tali panjang dengan satu tangan, dan tubuhnya membubung ke langit. Kemudian, dia terbang keluar dari lubang besar di atap, dan menghilang di luar. Serangkaian gerakan ini sangat kuat, dan tidak ada tanda-tanda cedera. "Hai!" Siluet putih itu berteriak kaget, tapi tidak mengejarnya. Sebaliknya, sosoknya bergerak, dan dia terbang ke bawah. Gelombang ki merah darah di bawah menghilang dan melemah. Wajah Blacky penuh ketakutan. Dia mendesak boneka macan tutul perak, yang baru saja menstabilkan tubuhnya, untuk berlari menuju lubang besar di dinding di kejauhan. Tetapi pada saat ini, siluet di kepala macan tutul perak kabur, dan siluet putih muncul dari udara tipis seperti hantu. "Teman Blacky, mengapa kamu terburu-buru pergi?" kata siluet putih. Kemudian, cahaya putih berkedip di tubuhnya, dan kekuatan agung berputar di sekelilingnya, menyebabkan kehampaan di dekatnya berfluktuasi seperti permukaan air. Sebuah retakan besar muncul di kepala boneka macan tutul perak dalam sekejap. Sosok Blacky bergerak, dan dia akan melompat dari boneka macan tutul perak untuk melarikan diri. Tapi, dia berubah pikiran. Kecepatannya jauh lebih rendah dari siluet putih itu, dan mustahil baginya untuk melarikan diri. Jadi, dia berhenti. "Cerdas. Jika kamu berani melarikan diri sekarang, kamu akan berakhir seperti boneka ini." Siluet putih mengangkat kakinya. Sebuah kekuatan tajam tiba-tiba meletus dari kakinya, dan menusuk kepala boneka macan tutul perak itu. Suara teredam terdengar, dan kepala boneka macan tutul perak itu ditembus oleh kekuatan ini. Sebuah lubang besar muncul di kepalanya, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba roboh. Tubuh Blacky bergetar, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Dia dengan patuh berdiri di sana, dan tidak berani bergerak. Suara keras datang dari samping, dan sebuah lubang besar diledakkan ke dinding di kejauhan. Dua sosok terbang keluar dari lubang, mereka adalah Wu Yun dan Black Tu. Ketika mereka berdua melihat situasi formasi darah, sangat terkejut dan segera meninggalkan Zhu Ziyuan dan Zhu Ziqing, berbalik dan melarikan diri. Sosok putih itu melirik ke arah itu, tapi tidak mengejar. Wajah Zhu Ziqing dipenuhi teror, dan dia baru saja akan berbalik dan melarikan diri ketika Zhu Ziyuan menangkapnya. Keduanya berkomunikasi melalui transmisi suara sebelum berjalan mendekat. "Rekan Taois Li, terima kasih telah menyelamatkan saya hari ini." Pada saat ini, tubuh Zhu Ziyuan penuh dengan luka, tetapi dia masih berdiri tegak dan membungkuk pada sosok putih itu. Zhu Ziqing juga membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Cahaya putih pada sosok putih dengan cepat menghilang, memperlihatkan sosok Han Li. Orang-orang dari kota boneka itu pergi begitu saja. "Kalian berdua tidak perlu berterima kasih padaku.
Han Li melirik mereka berdua dan berkata dengan lemah. Dia tidak memiliki niat buruk terhadap Zhu Ziyuan dan Zhu Ziqing, tapi dia sekarang adalah musuh bebuyutan Ewe. Secara alami, dia tidak ingin keduanya ada hubungannya satu sama lain. Tidak peduli apa, hidup kita diselamatkan oleh rekan Daois Li hari ini. Aku, Zhu Ziyuan, berutang budi padamu, dan aku pasti akan membalasnya di masa depan, kata Zhu Ziyuan, berbalik dan berjalan menuju pintu besar, lubang di dinding di sisi lain. Zhu Ziqing memandang Han Li, dan bibirnya sedikit bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Dia berbalik dan mengejar Zhu Ziyuan. Keduanya dengan cepat melompat keluar dari lubang besar di dinding, dan segera menghilang. Blackie menunggu Zhu Ziyuan dan Zhu Ziqing pergi, dan melihat ekspresi Han Li. Hatinya gelisah, dan dia dengan hati-hati bertanya, "Rekan Daois Li, mengapa Anda meminta saya untuk tinggal? Kamu tidak perlu takut. Aku memintamu untuk tinggal karena aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Selama jawabanmu memuaskanku, aku tidak akan mengambil nyawamu. Ikutlah denganku." Han Li tidak menjawab pertanyaan Blackie, dan berbalik untuk berjalan ke kejauhan. Mendengar ini, hati Blackie menjadi rileks, dan dia segera mengikuti. Keduanya dengan cepat datang ke sisi boneka burung hantu sayap emas. Han Li menatap boneka di depannya, dan setelah beberapa saat, matanya perlahan menjadi cerah. Kalau aku tidak salah, metode pengendalian kota boneka adalah memadatkan kekuatan jiwa untuk mengendalikan boneka, kan? Han Li menoleh untuk melihat Blackie, dan bertanya. "Ya, itu betul." Blackie sedikit ragu, dan menjawab. Memadatkan kekuatan jiwa menjadi suatu bentuk membutuhkan jiwa yang sangat kuat. Semua orang di kota boneka mengendalikan boneka, jadi kamu pasti telah mengembangkan teknik rahasia yang kuat untuk memperkuat jiwa, bukan? Apa nama teknik ini? Han Li bertanya lagi. Itu adalah teknik rahasia yang diajarkan oleh Tuan Kota Hati Pasir yang disebut Hati Boneka, jawab Blackie dengan jujur. Katakan padaku teknik rahasia ini. Han Li mengangkat alisnya, dan berkata dengan dingin. Sekarang dia telah melepaskan semua kepura-puraan dengan kota boneka, dan karena wanita berpakaian hitam itu, mungkin akan ada pertempuran besar di masa depan. Mengenai metode kota boneka, dia memiliki pemahaman umum, tetapi dia masih perlu mempelajarinya dengan cermat. Mendengar ini, kulit Blackie berubah, dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. "Kenapa? Apakah masalah ini mengganggumu?" Mata Han Li menyipit, dan lapisan es menutupi wajahnya. "Tidak, teknik rahasianya ada di sini, silakan lihat." Melihat kulit Han Li, jantung Blackie berdetak kencang. Dia tahu bahwa jika dia tidak menurut, dia akan segera mati. Dengan tergesa-gesa, dia melepaskan keberatannya, mengeluarkan slip giok, dan menyerahkannya. Kulit Han Li sedikit rileks, dan dia mengambil batu giok itu, dan jiwanya tenggelam ke dalamnya. Di dalam slip giok adalah teknik rahasia untuk memurnikan jiwa. Itu dibagi menjadi 5 lapisan, dan itu sangat indah. Itu tidak kalah dengan teknik pemurnian jiwa. Selain Puppet's Heart, slip giok juga berisi teknik rahasia untuk mengubah jiwa menjadi bentuk, dan mengendalikan boneka. Han Li sangat tertarik dengan Dao boneka, jadi dia mempelajarinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan slip batu giok itu, dan mengangkat tangannya. Dengan suara lembut, seutas benang kristal tebal terbang keluar dari ujung jarinya, dan tenggelam ke dalam tubuh burung hantu sayap emas. Tubuh burung hantu bersayap emas menyala dalam cahaya keemasan, dan segera melayang ke udara, melayang di udara. Blackie terkejut melihat pemandangan ini. Teknik pengendalian boneka ini sangat sulit, dan bahkan jika jiwa seseorang cukup kuat, butuh setidaknya 100 tahun kerja keras untuk menguasainya. Tapi orang di depannya ini benar-benar menguasainya dalam sekejap mata. Sosok Han Li bergerak, dan dia melompat ke belakang burung hantu bersayap emas.
Dengan sedikit gerakan jari-jarinya, burung hantu bersayap emas segera terbang keluar, dan berputar-putar di sekitar aula. Namun, teknik kontrolnya kali ini tidak biasa, dan gerakan burung hantu bersayap emas jauh lebih rendah dari Zuoge. Dibandingkan dengan kontrol indah Sasin sebelumnya, itu seperti langit dan bumi. Han Li tidak tinggal di udara terlalu lama, dan dia dengan cepat menghentikan burung hantu bersayap emas dan melompat turun. Teknik pengendalian boneka ini cukup sulit, dan dia baru saja menguasainya dengan mengandalkan jiwanya yang sangat kuat. Selain itu, dia tidak ingin mengendalikan boneka untuk bertarung, tetapi untuk membiasakan diri dengan teknik ini, sehingga akan lebih mudah baginya untuk bertarung melawan orang-orang di kota boneka di masa depan. Aku melihat boneka di kota bonekamu bisa menyusut menjadi bola, metode apa yang kamu gunakan? Han Li bertanya pada Blackie lagi. Ini adalah teknik pengendalian boneka yang ditemukan oleh Tuan Kota Sasin, yang menggabungkan teknik pengendalian boneka dengan teknik rahasia ruang. Berikut cara menggunakannya. Blackie sudah memberi tahu Han Li tentang hati boneka dan teknik mengendalikan boneka, jadi dia tidak peduli tentang hal lain, dan segera memberi tahu Han Li tentang teknik mengendalikan boneka. Teknik ini cukup rumit, tapi Han Li sudah menguasai teknik pengendalian boneka, jadi dia cepat menguasainya setelah beberapa latihan. Dia membentuk segel dengan kedua tangan, dan beberapa lampu kristal tenggelam ke dalam tubuh burung hantu bersayap emas. Permukaan burung hantu bersayap emas bersinar dengan cahaya keemasan, dan boneka besar itu dengan cepat menyusut. Dalam beberapa napas, itu berubah menjadi bola emas, dan jatuh ke tangannya. Han Li puas, dan dia mengangguk. Aku ingin tahu apakah rekan Li punya pertanyaan lain. Aku pasti akan memberitahumu semua yang aku tahu. Blackie diam-diam santai, dan dia berkata dengan nada menyanjung. Apa tujuan kota bonekamu memasuki reruntuhan besar kali ini? Han Li bertanya sambil menyingkirkan bola emas itu. Tuan Kota Sasin berkata bahwa kota boneka kita memiliki dua tujuan. Satu untuk membunuh Egi, dan yang lainnya untuk mendapatkan sisa suci. Adapun apakah ada tujuan lain, saya tidak tahu, kata Blackie setelah berpikir beberapa saat. Ada satu pertanyaan terakhir. Selama kamu menjawabnya dengan jelas, kamu boleh pergi. Han Li sedikit menyipitkan matanya, dan setelah hening sejenak, dia berbicara lagi dengan ekspresi serius. Rekan Li, tolong bicara. Hati Blackie bergetar, dan dia buru-buru berkata. Aku dengar kamu memanggil wanita berbaju hitam di samping Tuan Kota Sasin, ungu kecil. Apa yang kamu ketahui tentang dia? Kapan dia datang ke kota boneka? Han Li perlahan berkata, statusku di kota boneka rendah, dan ungu kecil selalu berada di sisi Tuan Kota Sasin. Selain itu, kepribadiannya agak eksentrik, dan dia tidak pernah berkomunikasi dengan orang luar. Oleh karena itu, aku tidak tahu banyak tentangnya. Aku hanya tahu bahwa dia sangat berbakat dalam mengendalikan boneka, dan Tuan Kota sangat menghargainya. Adapun ketika wanita ini datang ke kota boneka, saya telah mengasingkan diri selama ratusan tahun, dan saya baru saja keluar. Saat itu, Little Purple sudah muncul, dan konon dia datang ke kota boneka lebih dari 100 tahun yang lalu, kata Blackie setelah berpikir sejenak. Ketika Han Li mendengar ini, dia berdiri diam. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata, baiklah, kamu bisa pergi. Blackie sangat senang saat mendengar ini, dan dia menangkupkan tinjunya ke arah Han Li sebelum segera pergi. Dia tidak peduli dengan boneka macan tutul perak yang kepalanya hancur. Han Li berdiri di tempatnya sejenak, dan dia menghela nafas ringan. Ekspresinya menjadi tenang kembali, dan pertama-tama dia menyingkirkan boneka serigala putih Zuoge, lalu dia berjalan ke sisi kolam darah. Formasi darah menangis telah meledak, dan 5 patung di sebelah kolam darah semuanya telah hancur, tetapi kolam darah itu tidak banyak rusak.
Dia melihat ke dasar kolam darah, dan ekspresinya sedikit terkejut. Gerbang lampu merah darah di dasar kolam telah menghilang, dan dia tidak tahu kapan itu menghilang. Sesosok tubuh tergeletak di dasar kolam, tak bergerak. Itu adalah Fujian. Mata Han Li berkilat, dan dia melompat ke sisi Fujian, dan dia menggunakan akal sehatnya untuk memeriksa. Hampir tidak ada tempat di tubuh Fujian yang utuh. Apakah itu ototnya atau 5 jeroan dan 6 ususnya, semuanya berada di ambang kehancuran, dan Nas Chen Sol di dantiannya juga berada di ambang kehancuran. Meskipun masih ada aura yang tersisa di tubuhnya, aura itu dengan cepat menghilang, dan mungkin tidak akan lama lagi aura itu akan menghilang sepenuhnya. Han Li tidak memiliki kesan yang baik tentang Fujian, dan mereka berdua memiliki sedikit gesekan sebelumnya. Namun, ketika dia melihat keadaan Fujian saat ini, dia hanya bisa menghela nafas. Namun, dia secara alami tidak akan mencoba menyelamatkannya, dan dia tidak memiliki metode yang menantang surga. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya, dan melihat ke arah tempat di mana gerbang cahaya merah darah itu semula. Namun, tempat itu sekarang kosong, dan tidak ada satu pun jejak yang tersisa, seolah-olah gerbang cahaya itu tidak pernah ada.